Oke. Dia Tapi datang seru anak-anak ya? pang, rame. Rame. Kamu nikah di rumah dong? Di rumah. Tetangga apa katanya? Udah biasa mereka lihat anak pang di rumah? Udah biasa kan, dulu aku dibilang sarang semuanya. Dulu tuh. Kenapa maksudnya? Kenapa itu titik balik? Iya. Oke, jadi pas kecelakaan itu kayak pingsan gitu. Terus kalau kata orang tuh kayak rep-rep gitu loh. Sadar tapi nggak sadar. Oke. Tapi teriak dalam dirinya tapi nggak keluar suara. Nah, dalam keadaan nggak sadar itu mimpi mau dicabut nyawa. Masya Allah. Tidak sembarang loh orang yang bisa mendapatkan panggilan ke Tanah Suci itu. Bagaimana kau punya perasaan? Nggak tahu, nggak bisa ngomong lagi. Kayak Sendiri perginya? sendiri. Karena kan itu giveaway juga kan, hadiah giveaway gitu. Dari? Suca yang dapat ya? Suca yang 4 dapat. ya? Iya. Dapat mentor Bang Awe. Iya. Iya, langsung. Iya itu waktu itu masih ingat tuh sharing-sharingnya Mega. Iya, kan Bang Mamat datang. Iya, aku ada Bawa datang. Enggak gitu. Anda hijrah terus fitnah, jadi fitnah. Dosa di jalanan Anda tidak lakukan, dosa di mulut Anda lakukan. Astagfirullah. Saya harus tempel ini nih. Tempel apa itu? Jadwal. Supaya Anda itu jangan jam 4 sore sudah makan Tidak ada, saya tidak pernah nasi. Makan apa ini? Saya lemas sekali nih. Lapar ya. Tuh, Lemas. ini jadi hari ini itu maghrib berarti 18. Aduh, masih lama ya lapar ya. 18 maghrib. Ya ada jam 4. Dia kemarin jam 4, azan tuh. Nah, langsung makan. Itu asar. Kalau hari pertama itu orang suka salah dengar. Weh. Kok bisa? Hari pertama itu banyak saja yang tiba-tiba makan pas siang-siang tuh. Banyak. Minum. Banyak. Ada aja. Kayaknya itu tidak puasa deh, Bas. Pemirsa, apakah Anda salah satu orang yang Cuma hari Anda pertama? yang begitu, cuma Anda yang begitu. Apakah Anda salah satu orang yang hari pertama pasti tidak sengaja minum? Tidak sengaja atau sengaja? Pernah saya tidak sengaja makan. Kok bisa sih, Bang? Saya pernah pas puasa Nggak, tidak sengaja ini maksudnya satu suap. Makanya kalau tidak sengaja itu pastikan. Saya pernah tidak sengaja makan kacang. Nah, Makan kacang, tidak sengaja. Ada kacang di atas meja. Saya makan cepat-cepat, santai. Baru saya adik kasih, abang puasa nih. Tuhan, itu saya makan kacang itu mungkin sekitar jam 10 pagi. tidak bisa minum air. Tidak bisa minum air. Haus sampai sore. Saya bilang, teman-teman kalau tidak sengaja saran saya sih cari yang segar. Segar ya. Jangan cari yang bikin seret. Kalau tidak sengaja baru orang ingat. Masa kan tiba-tiba kita minum kan tidak mungkin. Tapi untung, maksudnya baru kan abang ini nasi, ikan bakar, colok-colok. Ini dia, abang puasa. Astaga, itu. Astaga, haus. Haus. Dahaga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Siapa? Masuk. Nih, bukanya gimana? Didorong aja bukanya, dorong ke kanan. Dorong. Nah, Geser. Terus, terima kuat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ya Allah. ini tetangga. Iya, tetangga ini. Mari duduk. Di sebelah. Ibu Rohma duduk, Bu Rohma. Duduk. Bu Rohma, tetangga sebelah, Bang. Ini. Wah, ini enak dadar nih. Iya. Kan puasa. Itu dia selalu begitu. Apa? Selalu kemarin jam 4 dia udah makan. Makan apa kemarin, Bang? Pizza. Ada yang resign di kantor. Kok bisa orang resign di bulan puasa? Resign? Oh, resign. Kok putar telinga Ada yang tower? resign di mana? Kantor ada yang resign bawa pizza. Saya bawa pulang untuk berbuka. Tapi Jam 4 tidak sengaja. kan tadi udah ingat, ini mau pulang buat buka. Ini Mega Salsabila, tepuk tangan. Solid. Bukan. Salat. Megawati, itu Megawati bukan. Lagi yang teriak juga anaknya Puan, bukan Ibu Meganya. Bukan Ibu Meganya. Parah banget itu. Saya bilang,
Bagaimana setelah Idol? bukan. Salma itu. Itu Salma. Salma. Oh, tapi kalian saudara? Enggak, salsabila beda. Bang, ini awal puasa loh. Jangan bikin kita perpecahan dari awal puasa ini. Saya kalau lapar kurang gula begini saya punya otak susah nih. Jangan pikir-pikir. Lagian juga ini ya ngabuburit lah ya. Ini dia bawa ini. Ini buat kita kan. Persiapan buat Iya. buka. Terima Buat kasih loh. buka. Ya, berarti nanti saya Sama-sama. tinggal sediakan air ya. Ya air. Untuk kita buka puasa. Mega, puasa lancar? Alhamdulillah, Wih, lancar. ini kemarin ditanda tanya. Iya. Mamat puasa nggak? Aduh, lapar sekali ya. Iya. Mega puasa nggak? Aduh, haus banget. Terlalu cepat. Terlalu cepat. Salah ya? Terlalu tidak pakai perasaan Mega. Udah tuh kayak belajar tektokan. Terlalu briefing. Terlalu briefing ya. Oke. Tapi tahun ini tuh puasa di mana? Di Kabupaten Tangerang. Tangerang. Oke, sama keluarga. Sama anak-anak. Anak 2 ya? Oke. Bintaro ya? Bukan 3 Raksa. Tapi Tangerang Bintaro kan? Bintaro Tidak semua juga. Tangerang adalah Bintaro, tapi Bintaro itu adalah Tangerang. Paham tidak sih? Bintaro. Tidak semua Tangerang itu Bintaro, tapi Bintaro itu Tangerang. Oh, ini namanya itu totem pro parte. Apa itu lagi? Pars pro toto. Apa ini? Wih, orang ini dia kenapa? Apa ini? Apa itu? Iya Bintaro. Apa tadi kau bilang? Tidak semua Tangerang itu Bintaro, tapi Bintaro itu di Tangerang. Jadi misalnya kayak apa ya? BSD. Bintaro ya? Tangerang. Tangerang ya? Dia nggak masuk Bintaro ya? Iya. Nah, dia bukan Bintaro, tapi Bintaro itu di Tangerang. Kayak tidak semua timur pemamat, tapi Bang Mamat timur gitu. Enggak. Itu cuma mau nanya doang gimana? Oh, ini saya mengerti. Kalau ini perbandingannya saya mengerti, paham. langsung. Paham. Langsung mengerti. Berarti kamu itu di mananya? Kabupaten. Di apa nama tempat? 3 Raksa. 3 Raksa. 3 Raksa. Itu kecamatan apa kelurahan? Air. Air Raksa itu air Raksa. 3 Raksa kecamatan. Kelurahannya? Kelurahannya Pete. Wah, terlalu pohon ya. Terlalu buah-buahan. Saya juga ya? dulu tinggal di Jalan Nangka. Iya, dia nangka. Iya. Kau tinggal di jalan apa? Durian. Kelapa, saya kan kelapa 2. Iya. Saya di kelapa. Kalau kendaraan kecil di situ, Mega? Asli kabupaten. Oh, asli situ berarti ya? Asli Betawi ya tapi ya? Betawi Tapi situ ya? Betawi. Oh. Tapi bukan suku Betawi. Jadi mama Batak, ayah Sunda, tapi gede dan besar di Tangerang. Jadi Oke. ikut itu. logat-logatnya ikut orang-orang sana. Oh, berarti 3 Raksa itu banyakan Betawinya daripada Sundanya? Ada Sunda sebenarnya asli bahasanya. Sunda-Sunda Banten gitu ya? Banten, Sunda Banten. Masuknya Banten ya? Iya, Tangerang, Banten. Berarti dari lahir udah di sana. Oh, jadi ke influence nggak ada tuh apa namanya Batak-Bataknya di diri? Nggak ada. Nggak ada. Logat apapun di rumah nggak ada. Cuma kerasnya ikut Batak. Sudah berapa lama kau hidup sendiri? Di total hampir. Enggak usah di total. Kalau di total dari kecil berarti. Kalau di total dari kecil nggak sendiri dong, kan ada orang tua. Ini saya maksudnya pasangan ya. Nah iya, jelas begitu Mas Ari. Ya. Hampir 12 tahun. Berarti Mega nikah umur 18. 18. Kau sudah berapa kali nikah? 2. Nikah umur 18. Abis itu berakhir umur 20. 2 tahun yang pertama. 2 tahun. Dapat anak itu? Dapat 1. 1. Yang sekarang yang gede ya? Iya. Oh 12. Abis itu nikah lagi umur? Nikah lagi 26 apa 20? Oh berarti kau 6 tahun sendiri? Iya, 6 tahun sendiri. Abis itu nikah umur 26? Heeh. Abis itu? Punya anak lagi. Punya anak Terus lagi? pisah lagi. Pisah lagi di umur? 28. 2 tahun juga? Ini kita bicara masalah begini, kita jadi kayak insert investigasi nggak sih? Mega? Bagaimana perasaan kamu selama menjalani? Oke, dipersedih lagi. Oke. Sedih lagi ya. Kayak di brief. Maaf. Maaf ini kita nanya sedikit. Yang menyebabkan kamu tidak berhasil dalam pernikahan itu apa? Genetik sih. Hah? Bukan kayaknya ini Nah, kalau jangan- genetik ini arahnya terlalu ke situ Iya, nih. Oh iya, Genetik
dari suami mungkin maksudnya. Belum ini aja kayaknya, biar lebih aman. belum selesai sama diri sendiri. Waktu kamu umur 18? Waktu menikah. Umur 18 ke 20. Tapi sebenarnya menurut kamu laki-lakinya berusaha cukup baik ke kamu? Enggak. Oh, berarti dia makanya. dong. Iya, aku bilang. Mungkin maksud dia. Iya, mungkin maksud dia genetik itu genetik si cowoknya, bukan dia. Berarti cowoknya dong, maksudnya. Iya, mungkin. Bukan, kau bilang tadi kan belum selesai sama diri sendiri. Oh, berarti sebenarnya laki-lakinya baik. Enggak, dia juga kacau. Ya, berarti dia dong. Kita saling belum selesai sama diri sendiri. Oh, masih bocah lah ya hitungannya, masih terlalu remaja. Waktu itu yang pertama berarti hitungannya terlalu muda lah, ibaratnya gitu ya. Yang kedua udah cukup dewasa kan sebenarnya di 26 tahun ya. Yang kedua tuh sama kasusnya dengan yang pertama juga, belum selesai sama diri. Beda kasus. Yang pertama kan dia itu nikah sama janda tuh. Oke. Selingkuh sama janda gitu. Jadi jadi janda gara-gara janda gitu. Oke. Yang kedua itu Ini soalnya kau sering cerita ini ketawa saya. Iya kan itu yang kamu bilang kan kayak kau gara-gara janda kamu ditinggal, terus kamu jadi janda. Masa dia balik lagi? Kamu kan susah ya. Gara-gara janda dia kasih tinggal kamu. Iya. Intinya ditinggalin. Kalau yang kedua beda case-nya KDRT. Oke. Jadi berarti. beda case. Sebenarnya kalian tuh ngapain sih kamu itu KDRT gitu, Mat? Kok saya? Harusnya bukan saya suaminya. Enggak, ini Bukan maksudnya saya. korbannya. Saya. Itu yang kamu kalau mau pelajari bisa? kenapa orang KDRT tanya dia, kenapa kamu harus makan? Saya tidak Lihat itu, nggak boleh kalau Saya tidak gitu-gitu. pernah, mohon maaf ya tangan saya. Silakan dipegang. Hitam sekali. Tidak Yang kedua pernah. karena KDRT 2 tahun. Tapi sorry, waktu yang di kedua itu sebenarnya Mega udah punya tujuan untuk ke arah yang lebih baik, udah pengen serius, udah pengen mantep nih sebagai istri gitu. Tapi perlakuan dia ternyata di luar dugaan. Oh, oke. Karena faktor ini juga kan COVID, ekonomi segala macam gitu. Oh berarti baru-baru ya pisahnya? Iya. 2020. 2021 ya. Ya 2020 sih mulai Covid-nya. Tapi memang Covid itu memang faktor terbesar. Teman saya ya, normal-normal aja. Waktu Covid jadi kodok. Hah? Jadi kodok dia. Jadi tiba-tiba jadi kodok. Satu buka punya mulut. Di besok jadi anjing. Sebenarnya memang Covid itu jadi ini orang berubah-berubah. Kok bisa? Di Covid. Ada, saya masih ada fotonya. Apa namanya sih itu? Filter. Oh. Filter IG. Saya lagi senang lihat Dia filter IG. normal nih, udah menyerang pemerintah. Kaget. Pas Covid jadi kodok. Jadi Filter kodok. Hari besoknya jadi anjing. Dia upgrade. Dia beberapa orang suka, tiba-tiba kodok ngobrol sama anjing gitu. Astaga, kirain. Karena filter itu menurutku lucu, aku menyukainya. Aku menyukainya. Sampai Bang Awe bilang, gimana ya? Apa mereka ini nggak mau dihina, tapi bikin diri sendiri kayak begini. Oh, Bang Ari. Iya. Menurutku lucu, fun. Jadi kodok kamu harus lihat deh. Jadi kodok lucu filter jadi kodok. Filter Bukan kodok. dia tapi jadi kodok. Oh, iya. Iya, memang Covid. Berarti di Covid ya, emang COVID. ada faktor-faktor lain ya. Oke. Nah, yang suami pertama itu ketemu di pergaulan pang itu. Pang, sama-sama anak pang. Sama-sama. Kamu jadi anak pang dari umur berapa? Dari SMP. Berarti umur 8 tahun lah ya. Itu SD, Bang Ari. Itu SD. Anda zaman apa dulu nih? 8 tahun zaman jahiliyah atau zaman apa? SMP berapa? 12 ke 15. 12 itu baru lulus. SD 6 tahun. SMP itu 3 tahun. Iya. 6 tahun. Mungkin ya sekitar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun kan? Mohon maaf, tadi mukanya kodok otak juga kodok. Saya tahu SD berapa tahun deh? Iya, SD tapi berapa kan tahun? orang masuk SD pertama kali itu di 6 tahun. Jadi hitungannya mulai dari 6. Tadi tambah 6, SD-nya berarti 12. SD Tambah 12 tahun. Bodoh gitu. Masa sampai SD 12 tahun? SD itu 6 tahun. SD 6 tahun kan? Iya, 6 tahun. Kau SD umur berapa? SD kelas berapa dulu? Kau SD tidak? Mulai dari situ deh. SD tidak. Atau tanya yang lulus itu, tidak lulus SMP tuh. Atau tanya tidak lulus SMP. Gue bisa. Mereka lulus SMP tapi kan? Ada teman saya juga tidak lulus. SMP loh ini. SMP loh ini. Mungkin ada benarnya. Mungkin ada benarnya. Teman-teman, mungkin ada benarnya sudah cerita.
Biasa orang promo show di sini. Saya sekarang yang promo show. Aduh ya Allah. Saya akan bikin show spesial. Mungkin ada benarnya Mungkin tanggal ada 2 benar Mei. ya, tanggal 2 Mei. 2026. Untuk menceritakan hal-hal begini, mungkin ada Mungkin benarnya. ada benar. Tanggal 2 Mei nanti, jadi ini sudah bisa dibeli tiketnya. Oke. Kita cari nama buat dia. Nama show. Udah ada? Sudah ada, mungkin ada benarnya nih. Tadi namanya. Masa tidak di-share ke forum dong? Orang tanya waktu itu. Untuk dicari. Orang tanya waktu itu, Bang, ini mungkin ada benarnya sudah ACC-nya ini. Saya sudah tanya sama Mama. Mat, yang bagus mungkin ada benarnya atau mungkin ada betulnya. Mama pilih mungkin ada benarnya. Iya. Tapi itu udah bukan pilihan ya. Tinggal kasih 2. Bahasa Indonesianya mana yang lebih bagus? Harusnya kan floor di sini itu dari Oke 0. deh. Kalau menurutmu, Abang mau bahas apa? Kita kasih dia nama show. Oke. Tapi janji ya kalau bagus berubah ya posternya. saya dengar dulu. Tidak bisa gitu. Dengar dulu lah. Apa soal apa? Abang mau menceritakan apa? Soal saya merasa bahwa orang kalau stand up di stand up-nya saya itu saya akan membicarakan tentang hal-hal yang saya rasa kayaknya kita jangan terlalu cepat-cepat mutusin sesuatu deh. Sekarang itu kita kalau di sosial media itu lewat sedikit kita langsung sikapi, lewat sedikit kita langsung sikapi. Padahal kalau kita telusuri, ya mungkin itu ada benarnya. Gitu, sesuatu yang seperti itu. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Itu bagus tuh. Gitu. Tergesa-gesa. Iya. Tergesa-gesa Stand up menyimpul. special show Ari Keriting, tergesa-gesa. Jadi abang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergesa-gesa. Bagusnya. Terus penonton bilang, pelan sedikit bang. Oke, mungkin kamu ada benarnya sih. Tapi itu yang saya mau bicara, ada nggak hal selain itu yang bisa kalian usulkan? Usulkan ya, apa ya Mega ya? Nama show-nya Bang Ari kira-kira ya, kalau dia mau bahas hal-hal sepacam itu. Kamu sudah bikin spesial show belum? Sudah pernah. Apa judulnya? Overthinking. Ah bagus tuh Bang, pakai Bang. Udah karena overthinking abang nih kayak asam lambung. Itu Ali Akbar. Itu nama band. Kok punya ini? Spesial show apa nanti yang besok ini? Yang mana? Dia menjanjikan Panji Pragiwaksono mau spesial show, sampai sekarang belum dia bikin. Iya, kita kan Saya sudah bikin 2, sabar dia aja dulu. belum bikin. Waktu itu udah habis siang abang, baru dia datang ke sini. Saya mau bikin nanti. Apa? Nanti kita pikirkan. Masih tahun depan. Mungkin ada benarnya bisa. Udah paling enak saya punya judul show. Kamu Iya. suka nggak judul showku? Mungkin ada benarnya. Bagus? Telusuri. Rie. Maksudnya ditelusuri Telusuri. dulu. Telusuri. Telusuri. Jadi itu. Yang ngambil dari nama belakang. Telu kan Bang Ari. 3. Seru. Surie. Oh, telusuri, bukan Iya. telusuru ya? Telusuru. Kalau seru. Tapi sudah bagus sih. Mungkin ada benarnya ya. Mungkin ada benarnya udah pas. Bagus. Udah pas mungkin ada benarnya. Balik nih, saya punya pertanyaan tadi belum selesai. Apa? Ke dia. Kamu tuh anak pang dari umur SMP. SMP. Kenapa SMP tiba-tiba ngepang? Ngepang yang di jalanan atau ngepang yang suka selera musiknya aja? Ngepang yang awal-awalnya nggak di jalanan, cuman yang ikut-ikut ngamen-ngamen gitu bang. Oh, tapi kamu dengan musik pang? Dengar. Percaya filosofi pang itu? Percaya. Suka itu dulu apa? Musiknya Kenal dulu? itu dari pergaulan pang justru. Justru kenal dari pergaulan. Jadi tadinya Oke. nggak tahu dulu pang tuh apa, nggak tahu. Pikirnya stylenya aja orang bebas ngamen di jalanan gitu ya? Iya, pikirnya cuman oh ini adalah bentuk survive bertahan hidup, caranya kayak gini gitu. Nah, Oke. tapi kan waktu itu mungkin di umur-umur kita SMP itu kan sebenarnya kita aja yang mutusin kan. Kita mau ke jenis permainan kayak apa, jalur yang kayak apa. Nah, itu kan banyak pilihan sebenarnya. Ada teman-teman yang gini, ada teman-teman yang gini. Waktu itu kenapa ikut yang pang? Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan sama Nggak sekali. ada. Semua teman-teman Bukan ke temennya, hidupnya itu lagi nggak ada pilihan Oke. selain udahlah gue ngepang aja gitu. di jalanan aja ya Iya. ibaratnya, bukan sebenarnya tidak bermaksud untuk ngepang juga ya, tapi kayak Iya. ke jalan aja deh gitu, hidup di jalan aja. Nggak gitu. hidup di jalan, jadi awalnya tuh kan nggak bisa sekolah bang. Oke. Jadi gimana ya caranya biar bisa sekolah? Udah gue ikut ngamen tuh Ya, sama anak ngamen-ngamen, pang. iya. Tapi sekolah bukan yang di jalan gitu. Iya, iya. Di sekolah, ngamen di sekolah? Ngamen sepulang sekolah. Iya. Oh, pulang. Berarti untuk turun ke jalan itu untuk mencari uang Mencari biar bisa uang. sekolah kan? Betul. Bukan tujuannya filosofi pang, hidup, anti kemapanan dan lain-lain. Belum ke Enggak situ. kan? Belum. Nah, kamu turun ke jalan dapat berapa satu hari? Sehari itu Masih ingat nggak? kalau rame 60, kalau sepi 3 juta.
Ush, Bang, mending sepi terus dong Bang, itu. Maling itu lihat sepi nih. Sepi ambil 3 ambil juta. barang. Ambil barang kan kamu pas sepi ya. mending Kalau sepi ya? Iya. Iya karena dia maling. Iya sih. Kalau rame 60.000 karena nggak bisa 60.000, bergerak. nggak bisa, hanya bisa ngamen. Iya, kalau sepi, wah sepi nih, ambil tuh ambil. Jadinya 3 dapat juta. 3 juta. Biar kalau 1 bulan sepi terus 90 juta. 60.000 rata-rata. 60.000 rata-rata. Itu sendiri atau bagi-bagi? Ramean, bertiga kadang berdua. Terus bagi duit, bagi 60.000 itu dibagi 2? Kadang nggak dibagi rata. Oh, Kadang gede di aku. karena? Soalnya anak-anak pang itu bilang lu kan butuh buat beli buku buat sekolah. Gue tuh cuman buat makan gitu. Waduh, Oh, mereka nggak sekolah ya? Oh. Itu tuh orang kadang-kadang suka nggak nyadar, suka menilai dari luarnya. Bahwa kayaknya potongannya seperti itu, tapi nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya mereka belum bisa takar. Kan? Belum Jiwa tentu bisa sosial takar. yang tinggi tuh anak pang. Menurutku ya waktu zaman itu. Emang mereka tuh solidaritasnya tinggi-tinggi banget. Iya. Kecuali ada satu anak pang tidak. Siapa? Himbiskit. Imbiskit, legenda pang. Legenda pang. Nanti kapan-kapan kalau kamu Legenda masih, pang wilayah timur kamu Indonesia. masih kontak sama teman-teman pang. Masih. Nah, coba kasih tanya, Bang, pernah tahu anak pang Himbiskit nggak? Dia skinhead. Skinhead. Oh. Dari Kupang terus Dari dia pindah ke Kupang. Malang. Ya, di Malang terus dia pindah di Jakarta. Dia dulu nakal sekali. Dia pernah itu, Pilox. pilox apa tulisan di dinding. Apa sih namanya? Vandalisme. Ya. Vandal. Kalau Mega vandal tulis apa biasanya? Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Oh, kamu Tapi nggak? teman-teman itu vandal pakai apa? Maksudnya tulis apa biasanya? Biasa slogan-slogan pang aja. Oh, slogan. Apa yang teringat? Slogan biasa, misalkan jalanan ada sekolah gitu-gitu. Jangan ada sekolah. Jalanan ada sekolah atau anti kemapanan gitu-gitu. Slogan-slogan yang kecil. Oke. Yang biasa. Keren. Ada nggak maksudnya teman-teman yang dari pang itu yang menulis nama lengkap? Ada nggak? Sarifudin. Gitu, misalnya gitu ada nggak? Belum pernah lihat. Pernah lihat? Pernah lihat. Nah, Kalau kamu legenda. jadi anak pang dengan baju pang, bawa pilox ya, tak. Ada berapa persen kemungkinan kamu pilox? Nama asli. Mega Salsabila. Sabila. Buat apa? Siapa yang peduli nama gue? Nah, Ada satu ini anak legenda pang wilayah timur ini. Oke. Nama jalan. Nama jalannya Imbiskit, tapi ketika vandal pakai nama asli. Apa yang tulis? Abdurrahim. Oh, gak ngabur. Nanti saya yang biskin. Dia. Iya, dia Dia. anak pang. Dia Dia tulis anak pang. besar-besar. Abdurrahim Arsan di dinding. Dinding ruang Anda pertunjukan. terpikirkan ya? Apa teman-temannya Mega untuk pakai nama lengkap beserta nik kalau Dia gedung pertunjukan. Iya. Abdur Arsan. Bum. Temannya tak. Pinjam. Tak. Dia ini. Abdurrahim. Tak. Abdurrahim Arsan. Astagfirullah. Orang slogan-slogan pang anti kemapanan dia. Kamu kalau Nama ketemu lengkap. temanmu anak pang, nulis nama lengkapnya pas nyoret-nyoret gitu tuh Dicoret apa kayaknya ya. perasaan? Sebagai Dicoret, sama nggak usah anak main lagi lah. Aneh lu gitu. Kocak lu. Gitu. Nah, itu bilang nggak itu pang. tuh Itulah perasaan Abdurrahim kita. tuh. Itulah Iya, perasaan kita mendengar cerita itu. iya. Tapi waktu di pang itu jalanan itu dekat rumah atau mainnya sampai ke mana-mana? Waktu masih sekolah masih deket-deket aja. Oke. Pas udah kelar SMP karena nggak bisa lanjut sekolah, baru tuh. Nggak bisa lanjut itu faktor duit juga? Faktor ekonomi. Oke, nggak cukup ya untuk masuk SMA dengan di jalanan doang ya? Oke. Itu di Tangerang itu. Di Tangerang. Bayangkan ya Indonesia ini luasnya seperti itu gitu. Jangankan kita mau berharap anak-anak di daerah itu yang mau lanjut sekolah. Anak-anak di itu kan cuma selangkah dari ibu kota lah hitungannya ke Tangerang itu. Ada juga tetap yang tidak lanjut sekolah gitu. Iya, Dan karena faktor ekonomi. Ya kemarin tuh orang-orang sempat ini apaan sih kan Indonesia udah wajib belajar gitu. Ini soal pemain bola. Pemain bola itu harus sekolah menurutku karena ya di lapangan itu apa mentality dia itu berpengaruh dengan pendidikan dia dan lain sebagainya. Terus kayak nggak harus ada yang berpendapat nggak harus ya dia yang penting kan karir dia gitu. Nah di luar juga orang nggak peduli. Gue bilang ya di luar itu SMA ada yang nggak mau sekolah ditarik ke sekolah. Dia sambil main bola dia dikasih juga pelajaran formalnya. Iya kan semuanya udah tertata. Di sini kan enggak main bola sekolah ya urusan kamu sendiri gitu. Juga enggak di sini juga gitu udah wajib belajar 12 tahun. Oh, di sini kan ada slogan wajib belajar 12 tahun. Kayaknya coba slogan deh, karena ini juga pengen sekolah nggak bisa-bisa kok.
Itu kamu beneran nggak bisa karena faktor ekonomi aja? Iya. Pernah berusaha kayak beasiswa atau bantuan sekolah gitu-gitu? Karena dulu karena kan mama bapak tuh anaknya banyak tuh, Bang. Berapa? 8 bersaudara. Wah, udah kurang nih. Tadi di luar 9. Nanti ada lagi. Tambah 1. Waktu di SMP masih 8. Oh iya, waktu SMP masih 8. 8. Terus bapak tuh serabutan gitu kerjanya. Jadi nggak bisa sekolahin anak tuh kayak hal yang nggak bisa gitu, susah gitu. Jadi kita tuh nggak ada yang sarjana di satu keluarga kita. Semuanya? Semuanya. Semua bersaudara itu? Iya, aku baru udah kerja ini baru kuliah. Tapi kalau kakak-kakak selesai SMA banyak? Selesai SMA. Cuma Mega berarti dong? Karena kita tuh dempet gitu loh, Bang. 1 tahun yang ini masuk SMP, yang ini masuk SD, yang ini mau masuk SMA gitu, terus gitu. Rapat sekali ya? Rapet. Sakit muka bapak kamu tanya dia punya rahasia apa gitu kok bisa cepat sekali. Jago. Bukan jago, itu nggak punya pikiran. Maksudnya kalau miskin jangan banyak-banyak gitu loh. Iya. Nah, terus akhirnya kamu fungsi yang paling dikorbankan? Enggak, ada abang aku juga nggak lulus, nggak masuk SMA waktu itu. Oke. Jadi kita kejar-kejaran aja. Itulah kita survive sendiri-sendiri gitu. Kalau mau sekolah, ada kakakku yang mau masuk kuliah akhirnya, tapi dia kuliah sendiri terus putus kuliahnya gitu. Iya. Bawah-bawahnya gitu juga. Ini ya. Beda 1 tahun baju juga tidak bisa dilungsurin itu. Iya. Bisa, cuman kalau udah 6 kakak udah pudar banget. Tutup sampai di kamu. Tuturi Anda Yaninya sisa Han doang, udah nggak ada Yani. Udah nggak ada Yani. Tuturi Han. Dayaninya kehapus. Iya. Nah, berarti berapa tahun tuh totalnya di jalanan? Dari lulus SMA sampai paket C lah. Paket C itu langsung? Enggak. Berarti kamu SMP tadi masih tetap sekitar rumah. SMA mulai ngepang lagi, masih tetap ngepang. Iya. Tapi kan SMA udah nggak SMA ikut. kan enggak SMA. Kamu nggak masuk sama sekali SMA itu? Enggak. Nggak daftar bahkan kan. Habis itu kan ambil paket C kan? Iya. Paket C itu langsung gitu, jadi ada Enggak, kesempatan. selang beberapa lama dulu enggak langsung. Selang beberapa lama itu, Berapa ngapain lama? tuh dengan ijazah SMP doang? Itu, Mega, di jalan. Jakarta. Berapa tahun? Ada 5 tahun? Mungkin lebih ya, Bang. Lebih 5 tahun baru kamu ngejar paket C Ngejar lagi? paket C. Mega, tapi selama kamu di jalan kan cukup lama tuh, 5 tahun ditambah 1 tahun di awal, 6 tahun 7 tahun lah ya. Tetap punya harapan nggak soal kehidupan? Punya. Tetap optimis? Tetap. Karena kalau orang miskin kan cara ngerubah hidupnya dengan ilmu. Oke. Jadi gimana ya caranya biar gue tetap bisa punya ilmu gitu. Makanya walaupun ngamen itu kan sebenarnya kita sekolah juga, Bang. Kayak teman-teman nih, lu bisa main gitar, gue diajarin gitu. Itu kayak sekolah yang nggak bayar aja gitu. Sekolah kehidupan lah ya. Sekolah kehidupan. ya. Terus ada teman-teman yang nyablon, terus dapat duit dari sablon, ayo kita ajarin gitu. Terus bikin tato waktu itu, jadi tukang tato. Itu semua didapetin dari otodidak. Sekolah yang nggak bayar. Dan itu kamu jalannya dari kamu masih usia 16-17an itu ya? Iya. Kan tamat SMP kan sekitar segitu ya usianya. Banyak gak sih teman-teman yang pada akhirnya hopeless? Yang kayak, udah deh, hidup aku akan udah di jalanan terus udah. Banyak. Nggak bakal nih kayaknya nasib aku berubah gitu. Banyak ya? Banyak yang, dan nggak tahu ya, ini pasti bakalan jadi pro kontra sama anak-anak pang itu sendiri. Kebanyakan rata-rata anak-anak yang akhirnya di jalan itu menurut aku pribadi itu karena ada masalah di rumahnya. Awalnya kenapa dia ada di jalan. Akhirnya menemukan pang, jati diri pang segala macam itu ketemunya entar, tapi ada masalah dulu di rumah baru dia ke jalan. Gitu. Triggernya itu dulu ya? Triggernya itu dulu. Entah nanti pas udah di jalan itu panggilan hati, itu jati diri, itu entar belakangan. Tumbuh dengan Tumbuh masing-masing sendiri. itu. Kamu masih pulang ke rumah nggak waktu ngepang yang setelah lulus SMP? Jarang, Bang. Udah hampir nggak pernah pulang ke rumah? Hampir nggak pernah. Paling jauh kok kemana? Banyak ke Sumatera, ke Riau, ke Jawa. Ngapain itu? Ya ikut nonton gigs gitu-gitu. Lihat budaya sosial di daerahnya. Itu dari Jakarta ke Serang gitu-gitunya sambil ngamen? Iya. Nyari makannya? Nyari makannya. Lampung, Naik-naik truk gitu. Palembang gitu-gitu? Berapa orang kalian biasa kalau satu kali jalan rombongan? Nggak ada target berapa, yang penting ada teman, ada barengan, jalan. Yang paling sering kau ada? Yang maksudnya kayak saya tuh biasanya pasti sama dia.
Ada udah almarhum. Cewek cowok? Cowok. Berapa orang? Yang paling deket sama dia doang sih. Kadang kita berdua juga jalan. Oh iya, berarti ya pelajaran kehidupan ini dapatnya di jalanan ya Mega ya? Cuma itu sih, kerennya tuh ada tetap optimisme dalam diri tuh. Banyak yang nggak punya sih, banyak yang kemana-mana tapi pada akhirnya kan merasa, oh gagal nih, kayaknya nggak bakal berhasil deh. Semua orang pada akhirnya kalau udah mentok ada itunya. Nah, Mega tuh kerennya masih tetap percaya sih. Masih. Kau punya suami pertama itu ketemu di jalanan? Di jalan. Sama-sama petualang, di punk juga? Sama-sama street punk. Sama-sama street punk. Nah, itu tahun ketika kamu umur 18, akhirnya setelah kena berapa lama kau memutuskan menikah. Apa yang bikin kau kayak nikah deh dengan situasi yang kan nikah itu kan bentuk kemapanan kan? Mencari kemapanan kan? Di saat idealismenya kalian itu anti kemapanan, tapi kamu dan dia memutuskan menikah. Beda kalau misalnya dia bukan anak punk yang ngajak kamu, udahlah nikah sama gue aja, ntar Tapi kita... Mega masih tetap punya jiwa, Punya harapan itu ya? harapan untuk akan kemapanan. Iya. Makanya Iya, saya mau kan? tanya, waktu kamu menikah itu, apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa menikah? Karena udah terlalu, semua hal udah pernah ada aja bang. Chaos? Iya udah, kita udah gini, kita udah gitu. Apalagi ya yang belum gitu. Kalau menikah, punya anak, dan ini masih bisa nggak di jalan ini gitu. Tawarannya kalian berdua waktu itu? Iya. Kalau kita berdua nih, menikah dan punya anak, mungkin nggak ya? Waktu kalian nikah, kalian akhirnya memutuskan stay atau masih tetap dengan gaya hidupnya kalian yang lama? Enggak, kita bukan pang yang terus di jalan, enggak. Kita udah stay di rumah waktu itu. Kamu udah nggak ngikut gigs lagi, nonton di mana gitu-gitu? Enggak. Karena ada anak ya? Iya karena Waktu ada. Nah itu juga gesekannya ternyata kita nggak bisa ya punya idealis yang tinggi terus kita jadi berdua. Karena masing-masing punya. Iya, karena kayaknya kalau idealis mending sendiri deh gitu. Dia punya idealis, gue punya idealis. Kita jadi berdua, ya udah nggak bakalan cocok kayaknya. Iya, seperti kita berdua ini orang melihatnya, idealismenya tinggi. Kayaknya di rumah kan. Kita ada. Oke, kita akan kompromi ya untuk beberapa hal gitu. Nggak bisa sih untuk idealisme tinggi, kaku banget dengan Nah, idealismenya terus berpasangan tuh kayaknya enggak deh. Gitu. Waktu nikah, tanggapannya teman-teman pangmu bagaimana? Kebanyakan juga pada nikah. Oh, tapi waktu kamu nikah itu kamu nikah dan orang rumah tahu? Tahu. Oh, Nggak yang ngumpet-ngumpet. enggak, maksudnya enggak yang kayak, saya sudah punya kehidupan pang ini, apa itu keluarga yang lama, udah kita nikah aja, enggak, kamu tetap Enggak. pulang izin dulu, Iya. didatangin sama semua keluarga. Teman-teman pang datang nggak? Datang. nikahan? Dengan dandanan pang? Iya. Kamu waktu nikah pakai baju pengantin Pakai cuman baju pengantin aja. warna hitam? Enggak, Rambutnya warna gini, putih. enggak? Enggak. Biasa orang nikah Biasanya aja. Andre ini mau drum, ting 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 ting. Oke. Dia tapi datang seru anak-anak ya? pang, rame. Rame. Kamu nikah di rumah dong? Di rumah. Tetangga apa katanya? Udah biasa mereka lihat anak pang di rumah? Udah biasa kan dulu aku dibilang sarang narkomanya. Dulu tuh kayak gitu bang, karena dulu kan suka mabok segala macam. Pada di situ semua. Di rumah, jadi kayak tetangga tuh udah kayak meresahkan gitu. Jadi aku tuh kalau dulu di kampung waktu zaman itu tuh aku yang bikin orang resah. Oh. Karena sering bawa anak pang, kadang mabok gitu-gitu, kadang pulang jam sampai malam. Tapi nggak ada yang berani negor? Ditegur, Kamu di kampung dipanggil apa sih? Mega aja. Dipanggil Mega. Mega, jangan ini dong. Pernah ribut sama tetangga nggak gara-gara hal itu? Pernah. Kamu yang ributin? Pernah, bukan ributnya karena dituduh aja. Dituduh yang Dituduh tadi sarang itu. narkoba, RT datang ke rumah. Dicek Ya sampai ada dicek. pak, narkoba cuci doang gitu. Nah itu miras, ya bukan narkoba gitu. Bukan, iya. Kamu ributin? Nggak diributin, cuman cekcok aja orang. Kita nggak narkoba, nggak punya duit gitu. Terus tetangga bagaimana tanggapannya selama... Tetangga tuh kayak jadi musuh aja. Iya jadi udah musuh masyarakat. Udah musuh sekitar. masyarakat, jadi kalau negur tuh paling emak yang dijauhin gitu. Terus lama-lama, lu jangan pada di sini apa kata emak gitu kan. Ya udah kita maboknya di luar aja lah gitu. Oh, mamu yang akhirnya suruh pergi aja daripada bikin malu sama keluarga. Tapi satu keluarga berarti yang pang kamu doang? Iya. Satu keluarga yang pang kamu doang?
Oh, berarti kau punya kakak-kakak juga sebenarnya agak tidak setuju dengan pilihanmu mungkin. Mungkin. Kau sama tetangga tidak yang anak pang juga? Tetangga nggak ada. Kan biasanya kadang-kadang tuh satu kompleks kayak udah ada permulaan, kadang-kadang pada ngikut pada ya udah santai aja lah. Enggak juga ya? Jauh-jauh kita teman-temannya. Terus titik balik sebenarnya dari dunia jalanan itu tuh kapan mulainya? Ketemu stand up, bukan dong? Bukan. Itu udah proses pas ketemu stand up. Itu titik baliknya apa ya? Waktu kecelakaan sih bang. Jadi mau parah, buat main judi gitu-gitulah. Terus nabrak. Umur berapa? Itu udah punya anak 1. Udah Umur cerai. 20 ya, 21 ya? Iya 22-an lah. Ini bentar, sorry. Anak siapa yang jaga ketika kamu lagi gitu? Nyokap. Oh, sama nyokap. Walaupun ada anak itu, Mega belum yang twist untuk balik kehidupan karena lihat anak gitu? Belum. Belum ya? Belum, cuman pikiran gue nyari duit aja lah buat anak sama nyokap udah tenang gitu, kayak dididik sama nyokap karena aku ngerasa aku belum bisa didik waktu itu. Tapi punya pemikiran itu bahwa kamu nggak bisa untuk didik dia? Iya, belum bisa karena aku takut jadi contoh buruk. Dia sadar bahwa apa yang dia lakuin itu Buruk. Kau pernah berkelahi tidak selama kau jalan kehidupan pang di jalanan itu? sama tetangga, Pak. Sama bapak. Selain anak tetangga, selain sama bapak? Nggak ada. Untuk survival gitu kayak... Di jalan, Nggak misalnya ada. ketemu. Berarti ada jalanan itu sebenarnya tidak sekeras itu juga ya? Aku berteman sama preman, berteman sama pedagang, sama pengemis, sama kita musuhnya Satpol PP doang bang. Jadi Nggak- kalau satu nggak ada. PP satu kelepas, itu yang dikejar. Jadi buat kamu malahan apa yang ditakutkan orang di jalanan itu tidak terbukti ya? Kalian yang ditakuti ya? Enggak juga, kita lebih takut sama sistem bang daripada sama preman gitu-gitu. Lebih nyusahin sistem yang ada itu ya daripada... Kita nih yang preman berantem ya berantem aja, kalau Satpol PP kan pakai pentungan kadang-kadang. Wah, pakai alat. Lagian kan preman juga kalau berantem mereka bisa dituntut, bisa salah gitu kan, ada rasa takutnya. Tapi kalau yang aparat kan mereka berantemin warganya juga dengan perasaan bahwa mereka yang benar gitu kan. Lagian preman gak makan sesamanya bang. Ini udah mulai panjang nih ya. Panjang. Kayaknya kita jangan terlalu masuk ke arah itu ya. Mega, maksudnya ini bulan Iya kan, puasa. maksudnya bukan itu yang diincar. Iya, bukan Ngapain yang ngincar teman-teman sendiri yang Kok kecelakaan parah? Iya. Lumayan, patah kakiku dikit. Itu kenapa bikin sadar? Kenapa maksudnya? Kenapa itu titik balik? Iya. Oke, jadi pas kecelakaan itu kayak pingsan gitu. Terus kalau kata orang tuh kayak rep-rep gitu loh. Sadar tapi nggak sadar. Oke. Tapi teriak dalam dirinya tapi nggak keluar suara. Nah dalam keadaan nggak sadar itu mimpi mau dicabut nyawa. Kamu mau Ya, meninggal? Mau meninggal. Terus tiba-tiba kan dibangunin orang, dikasih minyak kayu putih gitu, terus bangun, terus kata pertama yang diucap adalah alhamdulillah. Ya Allah, besok nggak kayak gini lagi gitu. Karena masih dikasih kesempatan Oke, hidup. ada janji di diri sendiri Iya, ya. kayak yaudah deh kayaknya mulai besok harus lebih baik deh gitu. Balik kamu ke rumah. Balik. Kamu tinggalkan semua urusan Urusan di yang jalanan kurang itu pas. berhenti. Iya. Berhenti kerja yang nggak halal jadi yang halal gitu. Oke. Berarti waktu itu tinggalkan tuh semua teman-teman di jalanan itu Mega tinggalin. Nggak tinggalin, tetap kadang-kadang kalau nongkrong. Persahabatannya tetap. Tetap. Oh, Tapi tapi perbuatan yang kamu tinggalkan. Iya, habitnya. itu udah nggak minum lagi, nggak Enggak, mabuk lagi, udah itu sama sekali ya. Masih bang, masih minum kayak berproses gitu. Nggak bisa langsung berhenti gitu. Oke. Ya pelan-pelan. Mulai- Tapi kamu sudah punya bertekad bahwa saya tidak akan sampai pada level yang kemarin ya, yang bikin Iya. saya sampai mabuk, sampai patah kaki, sampai nggak Dan sadar. hal-hal yang konotasinya tuh haram pelan-pelan ditinggalin ya, seperti Pelan-pelan. kerja gitu-gitu. Kerja terus kayak pertama mulai pakai jilbab gitu kayak malu-malu gitu. Ih, pantas kayak mulai ngaca. Oh, itu langsung, berarti pakai Iya. jilbabnya prosesnya di itu. Iya, mulai pakai jilbab terus mulai sholat. Gimana ya, ngulang lagi baca-bacaannya. Apa kata Bentar, keluarga? di Sucai kamu udah pakai jilbab? Udah. Sudah kan? Sudah. Udah ya? Oke. Apa yang bikin ini ya keluarganya kamu? Lihat kau berubah seperti itu. Nyokap tuh kayak, lu beneran gitu. Ini anak gua. Orang Indonesia ya. Maksudnya kalau ada yang berubah tuh mereka harus, jadinya kan untung mereka stabil gitu. Kalau kayak "Hah, nggak pantas ya, yang sensitif gitu, iya dibalik lagi. Akhirnya terus Joko bilang apa lagi? Kayak awal-awal tuh kayak cocok nggak ya pakai jilbab panjang, terus
Jangan begitu dulu, proses aja, ntar lu besok-besok lepas jilbab lagi gitu. Oh, karena Jadi nggak mau pasang lepas Iya. ya. Iya. Tapi akhirnya kok tenang dengan pilihannya kamu itu. Pada akhirnya ya. Itu sekitar umur 22 kan? Kamu kenal stand up lewat Itu setelah kejadian itu kan ninggalin semua tuh kerjaan segala macam. Jadi ada uang sedikit untuk beli motor. Nah, itu mulai ngegojek tuh waktu itu. Jadi ojek online. Apa? Terus pas jadi ojek online itu kayaknya kurang nih ya. Kita ngapain lagi ya? Terus nyarilah komunitas stand up waktu itu. Kenapa? Maksudnya itu sabar dulu Mega. Itu pola berpikir yang aneh Waktu itu banget. melihat anak-anak di open mic itu pada banyak duit. Kenapa Atau tiba-tiba apa? kayak, aduh aku ngegojek kurang Duit nih. Aku mau stand up gitu kan, kayaknya kayak gitu deh. Jadi dari dulu tuh udah nontonin stand up. 2000 Waktu itu zamannya Suci 4. di kalangan anak pang. Enggak. Oh, Suci 4 ini Panglima Bang Abdur. Pang Timur. Iya. Iya, terus karena waktu itu Anak pang, kakak sabar. Maaf potong. Anak pang suka nonton stand up nggak sih? nggak tahu. Kalau Nah, aku, kamu nonton di mana? aku gara-gara kakakku. Oh, bukan di komunitas pang Iya. ya? Ayo dong nonton stand up anak pang. Gara-gara kakak lu daripada sedih-sedih mulu, galau-galau mulu, daripada nih hiburannya ini gitu. Oke, kamu suka tuh. Ternyata Suka. kamu relate, suka. Suka. Terus ke-trigger waktu itu sama Kang Didi waktu pas Suci 7. Tujuh aku. Ya orang miskin bisa ya stand up ya, dapat duit nggak sih? Dan tetap dulu, bukan orang miskin bisa. Kebanyakan orang miskin. Betul. Mega. Suci 5, habis 4 ya, 5, 6, 7. Ya ada miskin semua ini. Kenapa kan ini? Kau pikir saya waktu audisi itu tidak ada uang? Tapi mungkin materinya Kan sih, dia cuma bawa 7.000. Materi. Tidak ada uang balik pulang ke Malang itu dipinjamin Dono Pradana tuh nih 50.000. Materi mungkin, Bang. Gara-gara dia stempel tangannya orang kan. Gara-gara stempel tangannya orang itu jual tiket ilegal dalam tanda kutip ya. Saya dapat 50.000 itu untuk pulang. Kalau kau bilang kayak, oh ternyata orang miskin bisa stand up. Rata-rata orang miskin. Materi tapi mungkin, Iya. Bang. Tidak Caranya dijadikan boleh. materi, ya, Iya. Bang. Abang kan materi adalah saya orang kaya dari timur begitu kan. Tidak ada materi begitu. Saya yang bikin jalan jadi jalan baru itu Tidak ada, saya kan. bilang begitu. Iya. Saya bikin proyek di bawah air, saya ketiduran gitu kan. Proyek selokan ya kan? Proyek selokan di Pulau Bajo. Dia punya kepala tua dalam celana. Terus ini kau nonton Kang Didi tahun 2018 dong ya? Enggak, 17. di saya 16 17 ya. 17 ya? Terinspirasi Anda? Ya, Kok dia bisa ya? Seorang buruh bangunan. kayaknya aku bisa deh gitu. Akhirnya kamu cari tahu di mana nih tempatnya melatih Iya. ini. Nontonin audisi katanya kan ada juri yang bilang lu masuk komunitas deh gitu. Terus Oh, kamu nontonin audisi? iya nonton audisi juga di Kompas. Di Jakarta. Iya. Kamu pergi nonton? Nggak Enggak, ikut? nonton di YouTube. Oh, oke. Oh, nonton di YouTube dia bilang ikut komunitas deh. Iya. Oh, gitu ternyata caranya. Tuh. Kamu cari komunitasnya. Yang terdekat Apa di waktu itu? Kabupaten Oh, Tangerang. iya, Kabupaten Tangerang. Aci. Enggak, Aci. Tommy Babak, BTS. Oh, BTS ya kalau Kabupaten Iya Tangerang. kan? Aci BTS ya? Aci BTS. Kalau itu Kabupaten Tangerang apa? Kaptang. Kaptang. Iya, Tommy Stand up Babak. Indo Bak, Tommy Babak. Kaptang. Iya, Kaptang. Oke, Tommy Babak. Iya. Ketemu tuh. Ketemu. Dikasih kue kering nggak? Ya Allah. Kue kering, kue kering gini. Jadi Cinta gini banget ya. saya sama dia. Mak gua bikin kue kering. Tapi dia sekarang filmnya banyak sekali Tommy. Wih, Tommy Babak, Pak. Orang di kita Kalau- syuting apa di Siratasari aja nempel mulu apa Babak. Kalau Gokil dah. Fajar tidak hati-hati itu dia tergeser. Tidak itu siapa? Fajar Nugra Oh. tergeser sama Tommy Oh, Babak. Tommy Babak dari dulu. Iya makanya dari dulu. Dari dulu filmnya banyak banget. Terus kau ketemu Tommy Babak itu? Datang nih, oh ini namanya Tommy Babak nih. Belum, waktu di komunitas tuh jarang ada Bang Tommy Babak. Ada anak komunitasnya aja. Belajar stand up. Hari pertama datang nggak ikut, cuman liatin oh kayak gini, minggu depannya baru coba. Hari pertama kamu melihat mereka itu kayak lucu apa enggak? Enggak. Kayaknya nggak apa-apa, nggak lucu. Kata MC-nya bilang nggak apa-apa, ini cuma latihan gitu. Wah, itu MC baik tuh. MC-nya baik tuh, keren. Nggak lucu itu apa-apa ya. Keren. Apa-apa yang nggak lucu itu ya. Begitu dong, MC komunitas. Bajingan kali ya. Menjatuhkan mental Kalau nggak sejak lucu itu kayak pertama ngapain kali. ya tadi ya barusan. Iya. Akhirnya kamu merasa pede karena dia bilang nggak apa-apa nggak lucu. Nggak Namanya apa-apa. juga latihan kan. Iya, kira minggu depannya nyobain. Mencoba berlatih. Nulis nggak dulu?
Karena dulu suka kayak buku diary gitu. Oke. Jadi ngebawain yang ada di buku itu doang. Nggak ada punchline-nya? Nggak ada, nggak tahu Yang punchline. orang penting ngapain keluar aja dulu. sebenarnya? Iya, cuma Puisi ente apa ngapain? Kan cerita storytelling. Belajarnya bisa pelan-pelan, Mas. Mas mentang-mentang masuk-masuk langsung lucu. Orang kan ada proses storytelling dulu. Nanti baru sharing, dikasih punchline gitu dong. Terus reaksinya orang bagaimana deh? pas pertama kali Iya. ketawa orang. Nah, kan Nggak ada punchline-nya, storytellingnya kenapa? udah bagus. Artinya dia ada sedikit half punch-nya. Situasinya Iya. lucu, kocak. Menurut aku kayaknya emang situasinya lucu. Iya. Oh, punchline-nya kamu belum tahu nih ngulik bagaimana tahu. menajamkan ini, tapi secara ketika kamu deliver itu udah menyenangkan. Iya. Senang dong Mega. Iya, ternyata kita lebih seneng daripada orang yang ketawa. Iya. Memang. Wah, seneng banget. Akhirnya nyoba langsung, nggak lama setelah itu lomba di Bekasi ikut. Kan komunitas nge-share link lomba tuh. Nyobain. Menang juara 2. Juara 1-nya Arif Brata, juara 3-nya Fahri Purnomo. Dapat duit berapa tuh? 1 juta. Lumayan. Kata wah. Gila. Langsung Stand up langsung lawannya Arif Brata juara 2 loh. Arif Brata masih ikut lomba ya waktu itu ya. Arif Brata tuh sempat struggling juga kan. Iya. CTS kan jadi apa namanya Telco. telco dan gitu-gitu juga. Ini Bukan melihatnya telco, talent. Kang Didi doang, kelihatannya banyak yang struggling. Pas juara itu berarti penampilan keberapanya kamu? Kayaknya udah sebulanan. Oh, berarti mungkin baru Empat ketiga kali atau lah, keempat. Ketiga, ya. iya. Iya. Nah terus abis itu kayak makin mantep tuh Mega untuk udah lah, saya nggak mau lagi deh untuk hal-hal yang jelek-jelek gitu. Ya, kalau nggak salah tuh bulan ketiga di komunitas ada Suca. Suci dulu, Suci nggak lolos, terus Suca lolos. Kayak Suci 8 Berarti nggak singkat lolos banget berarti. ya? Singkat banget kok punya Singkat karir banget. di komunitas ya? Belum terlalu mateng. Tiba-tiba udah di Suca aja. 2017 berarti kamu? Iya, 17 April. 18 sama Suci 8 kan waktu itu kan. Iya. Suci 8-nya nggak dapat, Suca yang dapat ya, Suca Suca yang 4 dapat. ya. Iya, dapat mentor Bang Awe. Iya, langsung. Iya itu waktu itu masih ingat tuh sharing-sharingnya Mega. Iya, kan Bang Mamat datang. Iya, aku ada datang. Bawa Enggak gitu. Anda hijrah terus fitnah, jadi fitnah. Dosa di jalanan Anda tidak lakukan, dosa di mulut Anda lakukan. Astagfirullah. Saya cuma bilang sama halayak ramai, tertawa-tertawa inilah yang menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Loh, kok bisa? Kadang kami tertawa-tertawa, Kok orang bisa? pikir, oh bercanda doang itu. Memang bercanda dia, memang bercanda. Iya bercanda, Mat. Ya elah. Lah, bercanda kan ya? Orangnya ada. Bercanda kan? bercanda. Waktu itu habis Bercanda. nongkrong sama Bang Awe, terus habis itu ayo kita ke Suca dulu, terus Iya. pada Yang dia bawa bercanda kan? Bercanda. Bercanda, Mat. itu tuh tercetus ini. Bercanda, ih, kenapa sih? Bercanda. Emang bercanda ya. Aslinya udah. Jack D. Orang udah bilang Ya, bercanda. aslinya ini makin ini orang makin. Ini kan bercanda. Iya. Astagfirullah. Ini Astagfirullahaladzim. tapi ya namanya manusia pasti ada momen-momen di mana kita berbuat hilaf, dan di momen bulan puasa inilah kita meresapi lagi. Namanya manusia pasti ada hilaf, dan Bisa ya loh. kita berusaha untuk memperbaiki diri agar Bisa, kita kembali ya loh. fitrah. Tapi memang iya kan, bulan puasa kan manfaatnya seperti itu. Mensucikan diri. Kita mensucikan diri lagi. Tapi udah tinggalin tuh berarti yang di jalanan. Sudah dari Belum, tahun. tadi belum jawab. Berproses. Ya, sudah. Yang berproses kan awal-awal kecelakaan, habis itu kan berproses. Di Suca juga aku masih mabuk-mabuk. Oh masih, oke. Astagfirullah. Tuh dia tuduh ke saya. Dosa Anda double ya. Berproses. Anda lakukan tapi Anda lempar ke orang. berproses. Oh masih, iya. Pas sekarang udah nggak cuma tinggal rokok aja. Iya. Iya. Karena begini, jangan sampai juga manusia itu melihat luarnya, oh baik nih, tapi kan kita tidak tahu belakangnya. Mending kayak, maksudnya kayak, ya kalau ada hilaf-hilaf di masa lalu, sampaikan saja. Yang penting sekarang berusaha untuk jadi lebih baik. Iya, dan kita nggak boleh ngejudge juga orang punya niat baik gitu, tapi dia belum bisa ninggalin, tapi niatnya udah ini ya udah. Karena siapa tahu apa yang dia lakukan juga kan mungkin ada benarnya kan. Iya. Iya. Kalau kalian mau nonton, Enggak, kalau mau masuk itu jangan. Masa abang bisa bilang, maaf mungkin ada benar. Ya, nggak bisa gitu juga. Masuk ke promo, Terlalu kasar ya? Terlalu masuk kasar. ke promo malah membenarkan. Kan kita coba jangan ngejudge, dia punya proses sendiri. Tapi- kita punya proses sendiri. Astagfirullah. Sorry. Tapi boleh loh kalau kalian mau ngecek informasinya. Mungkin ada benarnya. Ini mana? Di Gerabak di Budaya, tanggal 2 Mei. Bukan beli tiketnya di Beli mana? tiketnya di Event HHH. Oh, Event HHH. Dia event HHH.
Iya. Tapi namanya orang berusaha untuk jadi lebih baik ya. Kau sudah umrah? Alhamdulillah. Sudah umrah? Sudah. Itulah, maksudnya kita tuh tidak bisa menakar orang seperti apa. Ya. Dia dengan segala macam latar belakangnya yang dia ceritakan secara terbuka itu ternyata sudah umrah. Tahun berapa umrah? 2024. Masya Allah. Tidak sembarang loh orang yang bisa mendapatkan panggilan ke Tanah Suci itu. Bagaimana kau punya perasaan? Nggak tahu, nggak bisa ngomong lagi. Kayak Sendiri perginya? sendiri. Karena kan itu giveaway juga kan, hadiah giveaway gitu. Dari travel bikin giveaway terus ikutan. Kamu Kenapa? ikut? Kenapa ikutan mereka? Nyoba aja kan. Pengen? Iya, ada pengen perasaan banget. pengennya. Gitu. Jadi ada kesempatan itu ikut. Iya. Oh bukan kayak ada orang simpati sama kamu lihat karya-karyamu kan biasanya gitu kan Iya. kayak Atau dari travel kayak Mega nonton gitu kayak, ayo Mega kita umroh bareng gitu. Enggak, ya? itu benar-benar giveaway. Benar-benar ikut posting ini yang dia suruh kasih hashtag gitu-gitu. Memang ngejar. Memang ngejar. memang ikhtiar kamu untuk dapat. Tahun berapa tuh? 2024. Itu dapat akhirnya. Dapat. Awalnya tuh ikhtiarnya bukan dari giveaway. Awalnya tuh kayak ikut lomba somasi, ikut lomba kritik Polri yang diniatkan ntar kalau gue menang gue mau umroh gitu. Terus nggak dapet, terus ganti lagi doanya, Allah terserah deh lewat jalur mana aja yang penting pengen umroh gitu. Terus ikut tuh giveaway dan itu lama banget. Tapi itu digerakin ya hatinya untuk ikut ya. Maksudnya Mega pasti. Ya maksudnya kalau nggak digerakin ya giveaway ini kita mah lewat-lewat doang kan, iya kan. Tapi dia tuh digerakin untuk ikutan tuh. Linknya bagaimana? Jadi kan aku memang udah nabung buat umroh, terus aku follow beberapa travel yang kayaknya aku kalau mau umroh kayaknya bisa lewat travel ini. Yang harganya cocok lah kira-kira Iya. kurang lebih ada paket-paket yang kamu rasa bisa. Ya Terus kan aku follow, kan kita jadi lihat postingannya kan. terus masuk di algoritmanya kita. Iya, terus ada salah satu tuh giveaway umroh gitu. Terbuka untuk umum. Serius gak nih? Ya udah ikut aja. Terus itu kan lama tuh kayak 3 bulan gitu pengumumannya. Aku juga nggak mikir kalau itu bakal menang soalnya sering ikut giveaway kayak PS Store gitu-gitu terus nggak pernah dapat. Kayak ya udah lo lupain aja yang penting ikut aja gitu. Tahu-tahu 3 bulan kemudian diumumin terus ini penipuan gak ya? Takut juga. Takut berangkat di tempat transit diturunin. Tiba-tiba Mega di mana? Oman. Lagi di Oman kan. Ini baru sampai Tiketnya Nepal loh. Oman doang. Udah baru giveaway aja protes. Iya. Nepal. Kalau mau lanjut sendiri. Iya. Ternyata dihubungin terus selamat Kak nanti berangkat bulan ini. Wah langsung ya Allah ini kali ya jalannya gitu. Berangkat tuh Di Anda. waktu yang tepat. Sampai sana bagaimana kau punya perasaan pertama kali nyampe tuh? Dari pas di telepon itu kan udah nangis tuh nggak jelas nggak karuan hatinya. Terus di pesawat nangis, turun landing di Jeddah nangis, pertama ngeliat Ka'bah nangis, semuanya isinya nangis. Kayak ya Allah ini kayak ya udahlah minta ampun aja lah sebanyak-banyaknya. Dengan semua yang kamu alami, dengan kamu pernah udah mimpi sampai meninggal, masih ada kesempatan untuk menginjakan kaki di Tanah Suci itu berkah banget sih. Iya. Nah, anak kan 2 tuh, satu 12 tahun, udah ngerti lah ya, udah nonton video-video kamu. Apa bilangnya? Dia nanya nggak tentang kehidupan, terus kan waktu yang anak pertama kan awal-awal lahir kan rasa nggak bisa jadi ibu yang baik nih. Nah sekarang itu udah rasanya gimana? Sekarang kan udah full time sama anak terus nyokap juga udah nggak ada, jadi anak ya full aku yang ngasuh gitu. Terus kayaknya dia memang udah mengerti keadaannya, tapi dia beberapa kali nonton video aku terus bilang Bunda jangan terlalu kritik-kritik nanti Bunda hilang gitu. Malah yang soal pemerintahan iya, karena kemarin aku udah sempet didatengin Dukcapil ke rumah, dia kayak takut gitu. Padahal mah nggak ada apa-apa, cuman gitu doang. Kunjungan aja. Tapi kalau masa lalu Mega, dia nanya-nanya juga nggak? Nanya, tapi yang dia tuh kayak sungkan gitu loh Bang. Oh, Dia pernah nanya soal tato, pernah nanya soal kenapa berjilbab gitu-gitu. Dia kan belum pakai jilbab sekarang. Oh, dia cewek ya? Cewek. Oh, oke. Dia sama ayahnya tapi ini tahu ayahnya? Enggak. Nggak kenalan? Enggak. Memang kamu nggak mau kasih kenal? Enggak. Atau ayahnya yang nggak tahu udah kemana dah? Dia nggak pernah nyamperin, nggak pernah nyari juga dia? Enggak pernah nyari. Dia tahu rumahku kok. Dia kalau mau nyamperin anaknya dia tahu harus kemana.
Tapi nggak melakukan. tapi ya. nggak dilakukan. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada komunikasi dia. Nggak pernah. Anaknya pernah nanyain waktu umur 11 tahun. Anakmu Heeh. nanyain. Iya. Sebenarnya bapakku siapa sih? Aku cari tuh di Facebook, ketemu tuh nomor HP-nya. Terus dia mau telepon kan, aku suruh telepon. Ditelepon. Ditelepon. Angkat. Ngomong. Oh. Dia ngomong sama bapaknya. Dan itu pertama kali dia komunikasi sama bapaknya tuh. Pertama dan terakhir. Nangis kan dia waktu pertama kali ngomong dengar suara bapaknya? Kesel, bukan nangis. Wah, ada perasaan itu di dia ya berarti ya. Bapaknya sendiri gimana pas dengar? Kaget? Biasa aja, kayak orang yang biasa aja gitu. Aku juga nggak ngerti ya pikirannya. Iya. Nggak ada excitednya gitu, biasa aja. Oke. Nah, kalau di di rumah sendiri kan tinggal berdua tuh, bertiga maksudnya dengan dua anak. Mega tuh udah di tahap untuk ngajarin mereka yang soal agama, yang dulu Mega merasa Mega nggak bisa lakuin itu, sekarang udah pelan-pelan nggak ngajarin mereka gitu. Iya. Kenapa? Kenapa memilih untuk kasih tahu mereka deh soal agama, soal yang benar, yang baik? Nggak spesifik ke agama sih, Iya. Bang. Cuman kayak hal-hal yang misalkan takdir dan nasib, mana yang kita harus berdamai, mana yang kita bisa lawan gitu. Oke. Kayak orang tua, kamu lahir dari siapa itu kita harus terima. Terus kayak nasib, misalkan kita miskin, kita masih bisa lawan gitu. Kayak pendidikan kita, bunda nggak ada, kamu harus bisa lebih gitu. Yang prinsipal aja, nggak yang religius banget gitu. Iya. Kadang dia juga nanya, kadang kan aku kan suka puasa tuh Senin Kamis. Dia pikir aku soleh banget ya, padahal utang dari zaman dulu. Oh di konto. Iya, utang dari zaman dulu. Iya. Tapi kan kalau dia tanya kan akan menjelaskan itu kan dulu nggak puasa-puasa. Nggak pernah puasa dulu. Nggak pernah puasa dulu. Wow. Kalau yang nomor 2 cowok. Cowok. Oh, lengkap ya, cowok cewek ya. Yang cowok tadi umur berapa? 5. 5 tahun. Wih, sudah mulai banyak pertanyaan juga itu umur-umur begitu tuh. Seneng nggak? Lagi seneng-senengnya nggak jadi seorang ibu? Iya, seneng banget. Kayaknya hal yang paling aku sukai itu menjadi ibu. Ternyata setelah sekian lama. Sekian lama. Sekitar 20 tahun yang sekitar umur 20 kamu masih denial dan masih merasa itu bukan dirinya kamu, sesuatu yang kamu tidak siap jalani. Masih takut-takut. Masih takut-takut. Ternyata sekarang itu hal yang paling berarti di hidupmu. Iya. Membesarkan seorang anak. Kalau yang kedua dia masih kontak sama bapaknya. Jarang. Oh, jadi Masih ya. sekarang anak itu pokoknya kamulah pokoknya yang membesarkan, Iya. kamu Dan yang Mega mendidik. juga lagi happy-nya untuk bareng mereka. Pokoknya nggak mau keluar kota, apa nggak mau kan? Iya. Iya. Sudah berapa tahun kamu menyandang status berikutnya sebagai seorang single mother? Yang terakhir kedua itu dari 2021. 21. Lima tahun. Udah 5 tahun. Dari Tapi Mega tuh di level bukan menutup diri kan untuk menikah lagi. Bukan menutup, cuman masih kayak nyaman dengan diri sendiri. Oke. kok ini nggak apa kadang-kadang suka mempelajari laki-laki nggak kalau masih ada yang dekatin kamu gitu kayak masih mau belajar nggak sih? Orang udah pengalaman. Iya, Pengalaman Bukan, maksudnya banyak masih banget ini. mempelajari perasaan kita kepada orang yang mau mendekat gitu kan tuh kan saya kan maksudnya nikah lama. Saya itu lama baru nikah tuh. Kadang-kadang kalau ketemu yang begitu tuh proses belajarnya itu yang kayak saya cocok sama dia nggak ya, saya ini apa enggak ya, saya rela nggak ya, saya bakal kuat nggak ya ngadapin diri saya sendiri. Kadang-kadang ngadapin orang hanya butuh kesabaran, ngadapin diri sendiri gitu yang bingung kitanya gitu. Iya kan? Iya nggak? Iya, betul. Kamu kalau mengerti orang terhadap kamu itu mungkin beberapa minggu, beberapa bulan kamu bisa putuskan, tapi mengerti perasaannya kita terhadap dia nih, gue sejauh mana sih sama dia nih? Nah itu setelah kamu sudah single lagi umur berapa berarti? Sekarang Dulu waktu single 26 ya, 26. Nah itu kan masih usia produktif banget gitu. Banyak yang deket gitu, bagaimana kau menghadapinya? Pas udah kedua nih. Iya. Ya kayak lebih ngefilter aja sih, Bang. Kayaknya gua nggak dulu gitu. Kayaknya ini nanti deh gitu. Pernah jalan nggak? Pernah jalan kayak coba deh jalan sekali 2 kali terus? Nggak mau nyoba. Oh berarti dia belum coba, belum ini lagi. Iya. Makanya dia lagi senang dengan dirinya sendiri untuk membesarkan anak-anak. Menutup diri apa enggak sebenarnya? Nggak menutup diri, cuman lagi senang-senangnya bang. menahan diri untuk tidak membuka ruang. Kayak ini ya abang misalnya pengen punya anak lagi, tapi untuk saat ini
bukan menutup diri kan, iya. lagi senang-senangnya sama Naka. Iya, gitu. Dia lagi senang-senang sama dirinya sendiri dan 2 anaknya gitu. Orang kan tapi gatal selalu nanya, kapan nambah? Mau nambah lagi nggak nih? Mau Iya, ada, mau keinginan ada, pasti. tapi yang ini nih kayaknya masih Iya. seru, masih butuh senang, perhatian gitu. Tahu kayak Abdur Iya, juga sama Mada juga kan begitu, sampai Madanya minta baru deh jadi Iya. adanya. Kalau kau kan sudah 3 anak, ada Woi, kemana masuk gitu fitnah. yang SMP kok masih sering temu Tidak ini nih. ada. Belajar dari dia di perasaan seorang ibu yang membesarkan anak yang bapaknya tidak pernah tanya. Saya tahu sekarang sudah ada hakim dalam hidupmu. Tapi kau tanya juga lah yang SMP itu. Tidak ada SMP mana orang kalau dia SMP saya umur berapa nih kayaknya. Lepas tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Lepas tanggung jawab. Tapi dari semua yang kamu alami kan maksudnya ada pahit-pahitnya tuh banyak banget lah. Merasa hidup itu nggak adil gak sih? Atau mereka punya perasaan yang enggak sih, ini tuh cuma cobaan gitu, sabarnya tuh kayaknya kalau kita lihat dari luar sabarnya tuh tinggi banget. Emang hidup mah nggak adil, nanti pengadilan di akhirat. Iya. Kalau cari keadilan di dunia Di ini dunia nggak ada yang adil. Tapi percaya akan kebesarannya Allah dan lain sebagainya tuh Mega kan udah merasa optimisnya itu dari dulu. Sekarang itu merasa kayak ya kan untung aku optimis gitu-gitu nggak? Yakannya itu kayak ya coba dari dulu gue begini gitu. Malah makin menyesal dari dulu nggak dekat dengan Iya. kehidupan seperti ini. Terlalu banyak buang waktu yang sia-sia. Tapi tidak ada yang sia-sia. Ya, Semua tapi itu itu prosesnya pelajaran. kita untuk sampai ke sini. Kalau waktu itu kamu nurutin keadaan dengan cara yang berbeda juga mungkin belum tentu juga dia bawa kamu pada titik ini. Iya, Saya tuh kuliah lama. Kadang-kadang saya pikir menyesal juga kuliah lama. Tapi setelah saya pikir mungkin saya kalau kuliah cepat juga tidak ada di posisi ini. Gitu. Iya. Semua itu ada Rentetan hitungan. takdir itu udah paling ini, yang penting kita terus percaya sih sebenarnya. Iya, saya juga nggak mau masuk kedokteran, tapi kalau pikir-pikir kalau nggak kedokteran gini saya nggak stand up gitu-gitu. Mungkin gak stand up. Mungkin Iya, tetap karena stand up. jalur yang maksa saya audisi dan lain-lain itu semua dari jalur yang teman-teman kampus ini. Kalau saya dapat tempat yang berbeda, mungkin mainan kita beda deh, Beda bukan, lagi, iya. bukan nonton stand up gitu. Iya, mungkin kalau hidupmu lancar-lancar aja, mulus-mulus aja juga nggak ada kepikiran untuk habis Gojek kayak, aduh ini kurang nih, stand up ah. Siapa tahu kalau hidupmu lancar-lancar aja kayak, ngapain nih orang-orang ya? Iya, udah cukup. Ngelihat stand up kayaknya aneh gitu. Ada mau bikin apa lagi maksudnya di kehidupan ini gitu? Ada punya rencana-rencana apa? Banyak hal sih kayak mau bikin buku lagi jalan bikin. Apa judulnya? Ada Sudah boleh dirilis? Mungkin ada benarnya? bukan. Oh, bukan. Itu Masya Allah. Ada 3 judul yang bakalan terbit di 2026 tuh 2. Sekali 2? Iya. Iya, yang pertama. Yang pertama seni berdamai dengan semua hal kecuali kemiskinan. Oh, kamu merasa bahwa kita itu boleh berdamai sama semua hal, kecuali kemiskinan Kecuali jangan. kemiskinan nggak boleh didamain, harus dilawan. Betul. Mantap. Terus yang kedua itu trust issue, itu novel fiksi. Oh, kamu bikin novel fiksi? Novel fiksi tentang trust issue-nya seorang anak yang takut menikah karena lihat bapaknya selingkuh. Tapi itu efek Ada dari dulu, kehidupan. Fiksi. Enggak, makanya itu Novel dari fiksi. kehidupan, efeknya dari kehidupan sehingga jadi novel fiksi itu atau? Iya, dari itu Novel fiksi lah. Kisahnya itu kisah asli, cuman dibikin fiksi. Tokoh-tokohnya Tokoh-tokohnya fiksi, difiksi. Iya, tempat iya. kejadian fiksi. 3 nanti. Yang ketiga itu Pang Tumakah. Oh, yang Tumaka, Pang bagus proses Tumakah. tadi, umroh tadi. Pang Tumaka bagus banget, Pang bagus Tumaka. banget. Tapi bukan tahun ini. Kemungkinan. Lagi Proses dia. kemungkinan. Penerbitnya udah sama Sudah. apa penerbit? Ada penerbit adab. Kita bisa dapetin bukunya di mana? Online kah atau offline juga ada? Kayaknya baru rilisnya nih abis Lebaran. Oh, habis Dijual Lebaran online. ya. Oke. Nanti Kaks juga upload ya. Nanti dikirim aja ininya kalau udah ini. Nanti kita share juga ya. Fatih minta tolong nanti tanya Mega. Thank you. Yo, Pang Inmarkah, Pang Tumaka. Pang Tumaka nanti tapi kan? Nanti. belum. Seni berdamai dengan hidup kecuali kemiskinan. Bagus banget, bagus banget, bagus banget. Bagus banget ya. Kamu memang cita-cita jadi penulis setelah sampai di titik ini tuh kayak nulis salah satu yang Iya. core-nya kamu ya. Kayaknya aku storyteller deh. Ya. Baru sadar kayaknya aku suka bercerita, aku suka membuat cerita. Bahkan di keadaan sulitnya kamu sebagai anak pang dulu-dulu, anak sekolah yang struggle, tetap aja nulis itu sesuatu yang kamu lakukan untuk Iya. mengalihkan beban pikiran ya. Orang Menuangkan dia cuma pikiran. storytelling doang di panggung lucu. tadi kan Iya, nggak ada anda paksaan. meremehkan tadi. Storytelling doang lucu. Memang berarti secara pencerita
Mega itu pencerita yang baik. Iya, gitu. iya. Ada skillnya. Ada skillnya. Buku ya, tidak banyak loh ternyata. Menurutku, menulis buku itu sulit banget. Saya punya novel juga dari 2017 sampai sekarang belum. Mungkin ada benarnya. Apa judulnya, Bang? Apa judulnya? Belum, saya belum kasih judul. Masih baru saya. Oh, belum ada judul. Sudah baru dapat 100 halaman, tapi Udah banyak. iya, tapi maksudnya kayak mentok habis itu mungkin sudah 2 tahun ku tinggal. Belum Aku juga tulis gitu. lagi. Kalau udah mentok, tinggalin bikin buku yang baru. Gitu. Iya, bagus. Terbaru Nanti kepikiran baru balik lagi ke situ ya. Saya sudah 2 tahun mungkin saya tidak otak-atik, saya tidak buka dia punya naskah itu. Iya. Pengen juga itu, menarik banget buku itu. Ya, Menarik banget buku itu. tapi dari semua hal yang ini pada akhirnya memetiknya di sekarang ya. Puasa udah berapa lama yang normal? Yang normal. Yang normal, wah Ramadan nih datang gitu. Itu Ramadan. Yang beneran puasa udah lumayan. Bukan yang benar puasa, yang memang merasakan Ramadannya kan bisa jadi emang. Tapi benar deh, Ramadan yang paling kamu rasa berkesan itu apa? Iya. Kadang-kadang bukan Ramadan yang kita rasa ideal gitu. Tapi Ramadan apa ya? Di momen Ramadan mana kau rasa paling berkesan? Ramadan pertama setelah kepergian ibu. Oh, Itu 2000 berapa? tahun berapa? 2024. Itu kenapa? Harunya atau apanya? Iya, biasanya tuh kalau ada emak tuh dibangunin sahur. Iya, dimasakin bangun udah ada. Dimasakin bangun tinggal makan, buka tinggal buka. Nah, ini pure jadi ibu yang ayo anak-anak bangun sahur gitu. Ayo anak-anak mau buka apa hari ini, dan aku jadi sosok itu. Tapi seneng kan lakuinnya? Iya, itu berkesan banget, ternyata aku bisa ya jadi ibu gitu. Semoga aku bisa terus gitu. Kau tinggal sendiri atau sama ada adik kakak gitu nggak? Sendiri. Sendiri, bener-bener sendiri. Biasanya dulu sama ibu berdua. Iya. Karena kan kakak-kakak mungkin sudah berkeluarga. Tapi keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain dekat-dekatan juga. Jauh-jauhan, kan udah pada berkeluarga, ada yang di mana gitu. Oh, nggak Yang ada paling yang dekat sama ya? ibu kamu. Iya. Yang hampir selalu sama-sama. Iya, memang ibu tuh tinggalnya sama aku dari dulu. Dari zaman kamu SMP ngepang itu ibu selalu ada di Iya. rumah yang sama dengan kamu. Kamu kalau pulang pasti ada ibu gitu. Pasti ada ibu. Udah punya planning ini nggak anak-anak? Wah, aku mau anak aku akan kuliah di sini, dia gitu. Udah punya tuh. Aku lagi berdiskusi sih. Kamu mau jadi apa? Apa yang aku bisa support? Apa yang boleh dan tidak boleh kamu lakuin? Gitu. Oke. Ngobrolnya udah di situ tahap itu ya. Ya karena yang satu kan udah 12 tahun, udah cukup paham lah. Wah keren ya Mega, udah lagi senang-senangnya berarti jadi ibu, susun masa depan anak gitu supaya nggak mengalami apa yang Mega alami dulu ya. Iya, memang cuman aku bingung jadi bapak doang. Jadi ibunya dapat nih. Jadi ibu dapet. Jadi bapaknya Saya gimana nanti ya? saya kenalin sama ibu saya. Bisa jadi dua-dua. Oh iya, dia punya Bisa ibu jadi. Karena saya juga single. Tapi singlenya tuh karena baik-baik, emang karena kondisi memang. Aku belajar jadi bapak tuh yang hal sulit. Waktu itu pernah mobil betus kan. Ganti mobil pakai dongkrak sendiri. Tapi ada anak-anak nih, ayo bunda bisa gitu karena bengkel jauh. Terus bocor kan atap, ayo pelan-pelan kita banjat, kayak aku bisa jadi ibu tapi jadi bapak tuh pelan-pelan gitu loh. Sorry ya, tapi Hal-hal. Mega saya kasih tau kau. Jangan berpikir bapak bisa melakukan itu. Karena jujur aja saya kalau kamu pikir genteng-genteng bisa, bocor, ya? otomotif rusak, saya pun juga bingung jadi bapak gitu. Saya juga ada rusak, mesin cuci rusak. Kiki, halo, di mana Kiki? Tapi kamu bahkan sudah punya anak yang umur 12 dengan umur 5 tahun. iya. Saya tuh sekarang punya anak umur 3 tahun. Dan itu menjadi salah satu ketakutannya saya gitu. Kemarin waktu kita ke Balikpapan ketemu sama Haji Alwi kan. Dia anaknya udah banyak, terus Ada anak bungsu lah. ada anak bungsunya nih umur 5 tahun. Terus saya lihat caranya Pak Haji Alwi mendidik anaknya di depan matanya saya gitu, kayak anaknya kebetulan yang bungsu ini laki-laki juga kan. Bagaimana cara tektokannya, bagaimana cara ngenasehatinnya, negornya. Terus itu membuat saya emes. Karena itu sesuatu yang sampai 3 tahun ini belum pernah saya lakukan gitu. Bagaimana menegas, menjadi bapak yang tegas gitu. Saya tuh sampai sejauh ini kayaknya masih di tahap bapak yang sayang anak aja dulu. Nggak mampu saya tuh punya kapabilitas untuk tegas. Tegas itu masih wilayahnya Nona sampai sejauh ini. Ada kan rewel kan. Lagi fasenya lah. Terus dokter bilang ke kita bahwa kalau udah jam 8 udah apapun yang terjadi di tempat tidur ya, jangan bawa keluar main dan lain-lain supaya dia tuh belajar gitu. Oke. Jam 8 dia menangis. Saya bilang, Fira, harus kuat ya.
Iya, kuat, oke. Kuat aja kita ya. Iya, kuat kita. Pokoknya jangan angkat dia, jangan angkat. Menangis, makin menangis. Air mata dia jatuh di sini. Saya angkat Marin. Kita keluar. Jadinya kayaknya memang saya yang lemah. Saya juga tidak bisa. Saya yang lemah. Saya tidak tahu core apa yang kamu merasa kayak saya bisa jadi ibu, jadi bapak ini, saya tidak. Tapi jujur saja, saya sebagai bapak, mewakili suara bapak, kami pun bingung mau jadi bapak itu bagaimana. Saya takut ini ada momen-momen di mana pasti ini akan jadi masalah, ini ketidakmampuannya saya untuk tegas sama dia. Maka itu, tapi sejauh ini dia baik maksudnya. Cuma kan kita, ya syukur kalau dia begitu terus kelakuannya. Tapi kan kalau ada hal yang seharusnya kita tegasin, tapi dia udah terbiasa tidak melihat itu dari kita, kan juga bisa jadi tanda tanya kan. Tapi anak yang umur 12 tahun itu kira-kira Mega kan kepikiran untuk dia jadi stand up comedian juga nggak? Kalau misalnya dia mau deh. Kalau mau nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oke. Dia juga rada kocak sih Bang. Oh. Dia tuh agak kiri. Turunan manja. Pikirannya agak kiri. Ini Oh, agak kiri? Iya. Wah, Agak kiri. Oke. Bang Ari suka tuh. nyokapnya Hatam yang begitu. Aku udah pernah sih. Ya sudah, Apa kamu itu? mau satu sampai di mana? Tidak mau sistem, betul. Memang kita harus sama rata. Dia rebel. Saya mau tanya, kamu kan hitungannya fatherless ya? Iya kan? Dalam hal ini gitu. Korban situasi yang membuat kamu itu tidak merasakan kehadiran sosok bapak. Dan ternyata anakmu juga harus menghadapi situasi yang sama. Terlepas dari itu keputusan yang mungkin sebenarnya jauh lebih baik gitu. Bagaimana kamu mempersiapkan dia agar kehilangan sosok bapak ini tidak menjadi problem? Iya, aku harus ngisi dia penuh. Hatinya harus tetap penuh. Ada dan tidaknya bapak, dia harus tetap terisi. Kau sudah pelajari itu, kehilangan sosok ayah, orang tua laki-laki itu, apa dampaknya, apa solusinya, apa yang sudah antisipatif juga ke situ? Sudah. Kalau anak perempuan, terutama perempuan yang kekurangan sosok bapak itu dampaknya dia jadi kurang percaya diri, kurang merasa berharga, terus tidak bisa memilih laki-laki mana yang cocok ya di hidup gue. Karena dia nggak tahu nih, bapaknya nggak mencontohkan, ini loh yang layak di hidup lu tuh yang kayak gini. Dan yang aku pelajari, kenapa aku bercerai sampai 2 kali, karena aku nggak punya sosok itu. Nggak penuh, hati aku tuh nggak penuh. Aku nggak tahu laki-laki yang mana sih yang harusnya ada di hidup aku gitu. Nggak ada profil laki-laki yang menjadi ini ya, panutan, bisa dijadikan panutan. Nah itu caranya anak perempuan aku, kalau aku mendidiknya itu yang tadi, ada yang harus kita ikhlaskan, ada yang tidak. Nah, tapi kan bagaimanapun kamu mencoba menjelaskan kan sosoknya itu nggak ada di kehidupan, di dalam rumah kalian itu nggak ada. Bagaimana kamu memperkenalkan laki-laki? Kamu kan sudah merasa nih, iya saya tuh tidak punya tuh profiling laki-laki yang tepat itu seperti apa. Jadinya radarnya saya tuh nggak tumbuh kembang dengan baik nih untuk menyadari pasangan yang tepat itu yang begini, yang jangan itu yang begini. Nah, tapi kan lagi-lagi sosoknya tetap nggak ada. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu nunjuk kayak, nih cari itu yang seperti ini nih? Enggak, aku juga nggak bisa ngasih contoh karena aku aja gagal. Paling aku ngasih what if. Oke. Atau ada mungkin profil orang lain di luar yang kamu pinjam mungkin profilnya gitu? Enggak. Siapa kayak bapak-bapak bertanggung jawab? Aku nggak pernah. Siapa kayak bapak-bapak bertanggung jawab? Siapa sih contoh bapak-bapak bertanggung jawab? Lu bisa nyebut nama satu bapak-bapak bertanggung jawab nggak sih di Indonesia? Bapak bertanggung jawab tuh yang kayak gimana yang ngasih kerjaan ke SBY anaknya? deh, Pak SBY. Menurutku ya Pak SBY bapak-bapak bertanggung jawab. Pak Jokowi enggak. Pak Jokowi Maksud juga. Anda? Oh, bertanggung jawab sekali itu. Habibie. Pak Habibie. Pak Habibie. Kamu merasa Pak Habibie bapak-bapak bertanggung jawab? Cinta Tapi banget sama ini istrinya Bang, juga. tergantung kebutuhan di rumah itu. Kalau kita melihat dari luar bertanggung jawab, tapi sebenarnya yang dibutuhkan rumah itu bukan yang kita lihat, ya jadinya bias juga, Iya, iya. tapi kan kamu harus memperlihatkan profil yang jelas dong. Iya kan? Iya nggak sih? Iya. Apalagi usianya sekarang 12 tahun, bentar lagi udah mulai remaja, ABG, udah ada perasaan berbeda tuh. Kamu sudah siap untuk itu tuh, kayak jangan kayak ibu nih salah nyari orang. Ternyata yang cocok itu ini nih. Udah siap ini juga ketika dia masuk ke fase memberontak lah. Ada hal-hal prinsip kamu yang dia nggak bisa terima. Ketika misalnya kayak SMP kan Mega juga ada hal-hal yang nggak bisa Mega terima itu muncul di SMP kan. Udah siap dengan itu. Aku selalu siap tapi diskusi. Misalkan dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai prinsipku, Oke. aku akan tanya, kenapa jadi kayak gini?
Apa yang tidak sesuai, ayo kita diskusi. Mau dia diskusi itu? Mau. Udah pernah bertengkar belum? Sudah, sering. Tapi kamu bersabar atau dia yang akhirnya bersabar? Aku tuh punya tiga kali kesabaran. Aku ngomong baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, udah gitu. Oh, ada nih. Kamu nggak mau yang ini keluar nih. Ada VOC-nya juga. Kamu nggak tahu aku mau harus darah Batak juga. Jangan lihat menjadi Sundanya saya terus ya. Carlota buat kamu. Iya. Jadi silakan Seru pilih ya. mau aku ngomong baik apa mau aku ngomong gitu. Pada akhirnya dia pelajari itu ya. Iya. Oh, nyokap punya 3 batas dia. Yang cewek kan kamu pasti punyalah takarannya kira-kira segini-segini bercermin dengan dirimu. Yang cowok, Alhamdulillahnya Bang, aku punya anak cewek perempuan pertama dan dia tuh sangat-sangat membantu dari mendidik anak laki-laki nih. ngomong banget. Jadi kalau misalkan dia ngelakuin kesalahan, aku nggak usah repot-repot marah nih. Kakaknya yang marahin. Kamu ini yang nggak tahu ya bunda capek gini-gini begitu. Tapi dia sebagai anak laki-laki bagaimana tuh? Dia kan laki-laki satu-satunya di rumah. Iya. Dia ada perasaan apa? Maksudnya yang kamu pelajari kayak gimana nih Nah nggak tahu ya, anak laki menurut aku anak itu bucin banget Bang. ke kamu? Iya. Anak laki pasti punya ibunya. Iya, bucin banget. Terus dia tuh kalau misalkan aku capek, aku apa, bunda capek ya, ini. Nah, jadi aku tuh nggak pernah marah ke dia. Jadi dia nggak punya negatif thinking ke aku. Karena yang marahin dia kakaknya. Jadi dia Jadi polisi baik selalu, ibunya polisi Iya, jahat, kakaknya. kakaknya. Tapi dia jadi ini banget dong, pelipur laramu banget dong. Tapi jadinya kakaknya juga akan pada akhirnya tumbuh bersama dia ya nanti ya besok-besok. Amin. kalau aku berantem sama kakaknya, misalkan marah-marahan, terus yang cowok selalu bilang, kakak sih bikin bunda marah terus gitu. Aku dong. Laki-laki nih. Dia udah apa? Udah mulai playgroup, Dia bimba. bimba. Udah ketemu sama sesama laki-laki. Kenapa itu dia bimbang? Bukan bimbang. Bukan bimbang. Oh, bembe. Bebe, bimbang itu apa? Bimbang apa? Bimbingan Bimbingan membaca. membaca. Bimba 1, 2, 3. Tuh. Oh nggak ada begitu-begitu ya? Dia sudah ketemu laki-laki teman-teman sebayanya dong. Sudah. Di kampung situ dia main nggak? Main. Main gitu. Dia belajar lah menjadi strongman bersama laki-laki itu ya. Iya. Kadang sepedanya rantainya putus, kadang rusak. Dia selalu ngadu, aduh bunda ini, aduh aku harus jadi bapak nih di saat-saat kayak gini nih. Kira aku benerin. Ada nggak kamu memperbaiki sambil kayak tanya laki-laki yang benar? Enggak. Kamu pernah nggak kayak kamu jangan kayak bapak. Kamu harus jadi laki-laki lebih benar. Jangan daripada- begitu, Nggak. ajarin anak. Itu tugas kakaknya. Itu kakaknya. Astaga, ini ibu sama kakak sama anak pertama. Tapi kadang-kadang kalau mereka tahu profil itu, mereka justru menghindar dari Iya, profil betul. seperti itu. Kakaknya tuh itu banget aware banget sama hal kayak gitu. Karena adanya beberapa kali nangisnya tuh bapak gitu. Terus kakaknya marahin, bapak peduli sama lu gitu. Kataku, kakak jangan terlalu dark ya please gitu. Kamu tidak merasa bahwa ini adalah aku? Oke teman-teman, kami mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman di rumah semuanya. Nanti jumpa lagi di konten-konten. Mari kemari. Mari kemari. Beli juga kita punya ini. Ini ada merch juga, ini Merch kita. soal fitnah. Yes. Ya, kalau fitnah akhir zaman itu Nah, ada. itu ada buka. juga. Ini Kita adalah tunggu juga pemimpin ya. pang Indonesia Timur ya. Kita tunggu juga bukunya Mega Salsabila. Iya. Semoga segera terbit. Nanti Iya. informasikan ke kita. Kita akan informasikan Kita juga support ya. sama-sama Habis ya. lebaran jangan lupa langsung diborong. Yes. Saksikan terus. Mari kemari. Mari ke Mama Tari. Oh, berbuka. Sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك سمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ya Allah, untukmu-lah aku berpuasa, atas rizkimu-lah aku berbuka. Telah sirna rasa dahaga, urat-urat telah basah, dan semoga pahala telah ditetapkan. Insya Allah.